Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan tantangan ke depan tidaklah gampang, namun APBN 2023 didesain pemirsa ini untuk bisa menghadapi berbagai tantangan perekonomian, mulai dari pembengkakan bunga utang, kemudian tekanan stagflasi global, dan penurunan pendapatan sektor perpajakan. Lalu pemirsa, mampukah era APBN 2023 ini menahan risiko dan juga tantangan tersebut? Di saat sejumlah negara perekonomiannya melambat, pemerintah masih percaya diri perekonomian Indonesia bisa tumbuh 5,3%. Sejumlah strategi telah digulirkan untuk menjaga dan menumbuhkan perekonomian sosial. Sejumlah strategi juga telah dicanangkan untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan serapan tenaga kerja, dan menekan angka kemiskinan dan ketimpangan. Dalam pidato nota keuangan pengantar RAPBN 2023 disebutkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi di level 5,3%, inflasi 3,3%, tingkat suku bunga acuan atau SBN 10 tahun di level 7,85%. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp14.750 per dolar Amerika Serikat. Asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar $90 Amerika Serikat per barel, produksi minyak mentah sebesar 660.000 barel per hari, dan produksi gas alam sebesar 1,05 juta setara dengan barel minyak per hari. Jika 2 tahun sebelumnya fokus pemerintah pada pandemi dan kesehatan, jika membaca pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, fokus pemerintah akan lebih banyak pada ekonomi dan ancaman krisis. Bagaimana risiko dan tantangan ekonomi ke depan? Mampukah RAPBN bisa mengawal perekonomian dalam negeri tetap terjaga di 5,3% dengan defisit di bawah 3%? Oke, tema kita kali ini pemirsa tentunya akan mengenai RAPBN 2023 yang kemarin masuk dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di gedung DPR. Pemerintah memproyeksikan bahwa perekonomian Indonesia ke depan berada dalam tren yang positif. Pembahasan mengenai pandemi mulai ditinggalkan dan perhatian pemerintah lebih banyak membahas mengenai ketidakpastian global dan juga ancaman krisis perekonomian. Dalam pidato kenegaraannya di tahun 2023 mendatang, Presiden Joko Widodo mengincar pendapatan negara sebesar Rp2.443,6 triliun. Angkanya naik 0,28% jika dibandingkan dengan Outlook 2022 Rp2.436,9 triliun. Target pendapatan negara 2023 Rp2.443,6 triliun yang disampaikan Presiden Joko Widodo sejalan dengan upaya mobilisasi dan optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP, di mana ditargetkan pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.016,9 triliun serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp426,3 triliun. Sedangkan untuk belanja negara, angkanya mencapai Rp3.041,71 triliun. Dan jika kita tilik ke belakang, kinerja perekonomian Indonesia memang cukup menggembirakan. Setelah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia sejauh ini masih cukup tangguh dalam menghadapi gejolak perekonomian global. Pemerintah juga menargetkan defisit anggaran maksimal bisa di angka 3% atau sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto menjadi Rp598,2 triliun. Target ini lebih rendah dibandingkan Outlook tahun 2022 sebesar Rp732,2 triliun atau 3,93% terhadap PDB. Defisit ini akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Hal ini perlu dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan. Lalu pemirsa, apakah RAPBN 2023 ini mampu menghadapi gejolak perekonomian global? Kita simak tayangannya berikut ini. Pemerintah mengaku rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2023 dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi atau sebagai shock absorber.
Di sisi lain, APBN agar dijaga supaya tetap kredibel dan sehat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa RAPBN 2023 siap merespons berbagai potensi terjadinya risiko akibat ketidakpastian ekonomi global. Selain siap menghadapi risiko ketidakpastian dari pandemi COVID-19 ke tekanan global seperti inflasi yang memicu terjadinya stagflasi, RAPBN 2023 juga diklaim sebagai bentuk optimisme berkat capaian dalam 2 tahun terakhir yang sangat positif. Bahkan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun ini menguat ke level 5,44%. Meski demikian, APBN 2023 nanti masih memegang peranan utama menjadi alat untuk meredam tekanan, baik dari internal dan eksternal. Sebut saja seperti ketidakpastian harga komoditas, utang, dan defisit. Lalu seberapa kuat RAPBN ini menangkal segala bentuk ketidakpastian ke depan? Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023. Desain APBN tahun depan ini memang mempertimbangkan berbagai risiko termasuk dinamika pendapatan dan juga belanja. Arsitektur anggaran tahun depan membutuhkan 3.000 triliun rupiah yang dirancang sebagai fondasi perekonomian dan juga mendorong produktivitas. Terdapat 5 agenda utama APBN 2023 yang menjadi prioritas pemerintah. Fokus APBN akan diarahkan untuk 5 agenda, yakni penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, efektivitas reformasi birokrasi, dan pelaksanaan revitalisasi industri hilirisasi, serta mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. APBN 2023 juga diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rinciannya, belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar 3.041,7 triliun rupiah yang meliputi belanja pemerintah pusat 2.230 triliun serta transfer ke daerah 800 triliun lebih pemirsa. Pemerintah juga masih menganggarkan untuk kesehatan. Anggaran ini diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Sedangkan untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 479,1 triliun rupiah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan yang fokus perbaikan data registrasi sosial ekonomi. Untuk peningkatan produktivitas dan juga kualitas SDM, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan 608,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk anggaran infrastruktur 392 triliun rupiah yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur, konektivitas, dan juga mobilitas. Rancangan APBN 2023 ini dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global yang fokus terhadap pendapatan dan juga belanja negara. Tentu saja, APBN 2023 diharapkan dapat menjadi fondasi perekonomian dan pendorong produktivitas ke depannya. Hal ini penting dilakukan karena tantangan ke depan tidak mudah. Kita simak tayangannya berikut ini. Sejumlah negara masih dihantui laju inflasi yang tinggi. Sejumlah negara juga berpotensi menghadapi kondisi stagflasi perekonomian. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah mengatakan ada sekitar 60 negara yang perekonomiannya terancam ambruk. Tantangan dan resiko inilah yang akan terus membayangi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Fluktuasi perekonomian global merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Namun tingginya utang akibat pembengkakan bunga utang serta penurunan perpajakan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah ke depan. Karena itulah ketika pandemi beralih menjadi endemi, masyarakat harus siap-siap karena pemerintah akan menaikkan pendapatan pajak yang selama ini didiskon akibat pandemi. Persoalan geopolitik Rusia dan Ukraina yang juga belum reda, muncul ketegangan antara China dan Taiwan, tentu juga menjadi salah satu yang tidak bisa dianggap remeh. Karena dampak ketegangan geopolitik tersebut telah membuat terganggunya rantai pasok energi dan pangan global. Seberapa besarkah RAPBN 2023 ini bisa menjawab tantangan tersebut? Berbagai sumber, IDX Channel. Setidaknya ada beberapa tantangan pemirsa yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Mulai dari persoalan geopolitik global menjadi kewaspadaan karena terbukti memberikan dampak yang bisa dibilang mengerikan bagi perekonomian.
Kemudian konflik antara Rusia dan Ukraina ini misalnya, meski tidak memberikan dampak langsung bagi Indonesia, tapi terganggunya suplai pangan dan energi global, akhirnya juga memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian. Kemudian tingginya harga minyak mentah dunia akibat konflik antara Rusia dan Ukraina tadi. Ini berdampak pada tingginya subsidi yang harus dikeluarkan oleh APBN. Di tahun ini saja pemerintah telah menggelontorkan anggaran jumbo 502 triliun rupiah hanya untuk subsidi energi. Dan tidak cukup sampai di situ saja, konflik kedua negara tersebut juga membuat harga gandum melambung tinggi. Sementara Indonesia merupakan negara importir gandum terbesar kedua. Di sisi lain pemirsa, belum juga reda dampak Rusia dan Ukraina. Muncul lagi gejolak geopolitik antara China dan juga Taiwan. Jika konflik kedua negara ini pecah, tentu dampaknya sampai ke negara-negara di kawasan Asia. Dan China merupakan salah satu mitra dagang kuat Indonesia. Tentu saja dampaknya bagi Indonesia akan sangat keras jika konflik antara keduanya makin memanas dan berujung pada perang seperti Rusia dan Ukraina. Jangan sampai pemirsa ya. Dan tidak hanya ancaman geopolitik, perlambatan ekonomi yang terjadi di berbagai negara ini berpotensi memunculkan terjadinya stagflasi. Jika semua negara perekonomiannya melambat, tentu akan memberikan efek domino ke semua negara, termasuk Indonesia. Dari dalam negeri juga tidak luput dari beberapa ancaman. Salah satunya adalah ancaman pembengkakan utang akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tentu hal ini menjadi kerja keras semua pihak untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Dan sementara itu pemirsa, sebentar lagi memasuki tahun politik. Semua pihak diharapkan tetap berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi, bukan sibuk mencari dukungan politik. Itu dia pemirsa, peluang dan tantangan dari RAPBN 2023. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk karir, bisnis bagi Anda pemirsa maupun investasi Anda ya.